Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Dwi Anggerini dari kelas 1 Sains Data Terapan A dengan NRP 3324600066. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan pada praktikum inheritance pada pertemuan ke-12 yang merupakan sequel dari topik pembelajaran OOP pemrograman Python dengan dosen pengampu Ibu Tri Hadiah melewati SSTMCom. Nah, di mana di sini ada latihan satu, kita dibina untuk membuat kelas restoran dengan dua atribut yakni name dan cuisine underscore type. Nah, lengkapi kelas tersebut dengan metode describe restaurant yang berfungsi untuk mencetak informasi terkait dua atribut di atas. Kemudian lengkapi pula kelas tersebut dengan metode open restaurant yang mencetak pesan ke layar bahwa restoran telah dibuka. Lalu buat dua objek dari kelas restoran. Setelah itu lakukan pemanggilan metode describe restoran untuk semua objek yang sudah dibuat. Nah, di sini saya lakukan import library datetime. Ini saya mengimport modul datetime dan modul time dari library datetime yang mana ini nanti saya pergunakan untuk metode yang akan mencetak pesan bahwa restoran telah dibuka yakni open restoran. Nah, seperti yang diminta tadi ya, pada kelas restoran yang kita buat, diminta untuk membuat dua atribut bernama name dan cuisine type. Nah, di sini saya membuat dua atribut instance bernama self name dan self cuisine type. Nah, di mana di sini self name akan menyimpan nama dari restoran yang akan kita jadikan objek. Kemudian cuisine type yakni dia akan menyimpan jenis makanan yang disediakan pada restoran tersebut. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat metode describe restoran yang akan menampilkan informasi terkait restoran. Nah, di sini metode describe restoran ini akan menampilkan pesan restoran bla 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 adalah food makanan yang menyediakan berbagai makanan berjenis bla 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 yang mulai beroperasi mulai dari pukul 8 AM hingga 6 PM. Di sini saya telah membuat waktu default ya untuk jam buka dan tutup dari restoran, di mana seluruh restoran akan buka pada pukul 8 pagi dan tutup pada pukul 6 malam. Nah, di mana hal tersebut telah diatur pada metode open restaurant dengan conditional state, di mana pesan bahwa restoran telah dibuka ditampilkan secara eksplisit berdasarkan conditional statement if else. Nah, dan selanjutnya kita diminta untuk membuat dua objek dari kelas restoran ini. Di sini saya membuat objek food 1 dan food 2, di mana food 1 ini memuat kelas restoran dengan nama restoran bakso barokah dan jenis makanan dari restoran ini adalah main course atau bisa dibilang makanan berat. Kemudian di sini ada objek food 2 yang memuat kelas restoran dengan pendefinisian atribut instance di sini dengan parameter instance di sini Bolu Joyoboyo untuk nama restorannya, kemudian untuk jenis dari makanan
yang disediakan ialah dessert. Nah, kemudian kita diminta untuk melakukan pemanggilan metode describe restoran untuk semua objek yang sudah dibuat. Untuk pemanggilan metode sendiri berarti kita di sini menggunakan pertama-tama saya akan memanggil fungsi describe restoran untuk objek kedua. Saya jalankan ya. Nah, di sini tertampil output restoran Bolu Jayabaya adalah food makanan yang menyediakan berbagai makanan berjenis dessert yang mulai beroperasi mulai dari pukul 8 AM hingga 6 PM. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan objek food 1 yang memanggil metode describe restoran. Ini di sini tercantum output restoran bakso barokah adalah food makanan yang menyediakan berbagai makanan berjenis main course yang mulai beroperasi mulai dari pukul 8 AM hingga 6 PM. Nah, lanjut ke latihan 2. Nah, di latihan 2 ini kita diminta untuk membuat kelas es krim style yang merupakan anak dari kelas restoran. Karena es krim style ini direncanakan merupakan pewaris dari kelas restoran. Jadi kelas restoran ini dijadikan sebagai kelas parent. Maka dalam pembuatan kelas ini sendiri, setelah sintak kelas diikuti dengan es krim style, kemudian diikuti dalam kurung restoran yang menandakan bahwa kelas es krim style ini merupakan turunan dari kelas induk restoran. Kemudian di sini karena dia merupakan kelas turunan dari kelas restoran, maka atribut instan seperti self-name dan self-type ini kita ambil dari kelas parent, yakni kelas restoran dengan sintaks dengan memanggil metode super, kemudian underscore init underscore kemudian nama atribut yang kita ambil dari kelas parent tersebut. Nah, di sini karena lengkapi kelas tersebut dengan atribut flavors yang berisi daftar rasa es krim yang tersedia. Nah, di sini kita diminta untuk membuat atribut flavors yang berisi daftar es krim yang tersedia. Di sini karena di restoran tidak terdapat atribut instance of flavors ya. Jadi di sini saya membuat atribut flavors yang terpisah ya. Jadi hanya ada di kelas es krim style, di mana inputan dari parameter flavors ini harus bertipe list untuk kemudian dimasukkan pada atribut instance flavors yang berisi daftar rasa es krim. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat metode show flavors pada kelas es krim style yang bertujuan untuk menampilkan daftar rasa dari es krim ya, dari daftar rasa yang tersedia dari es krim restoran es krim tersebut. Di sini saya membuat
method show flavors, di mana di sini saya menggunakan perulangan for untuk menampilkan eh, daftar rasa es krim yang tersedia. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk membuat objek dari kelas es krim style dan restoran untuk uji coba dalam mengakses semua metode dan atribut yang ada pada kedua kelas. Ini dimaksud adalah kelas restoran dan es krim style. Di sini kalau bisa dilihat ya, untuk saya membuat dua objek ya. Dua objek. Objek yang pertama yakni I1. Nah, I1 ini merupakan objek yang memuat kelas es krim style. Dengan di sini um, untuk parameter name-nya saya isi to snow. Nah, kemudian question type, uh, kemudian parameter type yang akan mengisi atribut question type ini saya isi gelato. Kemudian untuk atribut instance flavors-nya ini saya isi vanilla, saya isi list dengan beberapa rasa yakni vanilla, coklat, strawberry, dan peanut cocoa. Nah, kemudian untuk objek kedua yakni ketiga, objek ketiga ini yang memuat kelas restoran. Dimana di sini untuk parameter sovereign instance saya isi vanilla juice, kemudian untuk atribut instance question type atau parameter tipenya itu saya isi dengan minuman. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan uji coba pemanggilan metode dengan objek yang sudah kita buat tadi. Di sini seperti yang kita tahu ya, kalau describe restoran itu berasal dari kelas parent yakni restoran ya. Dan untuk method open restoran sendiri juga berasal dari kelas parent yakni restoran. The ice show paper. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa objek I1 yang merupakan objek yang memuat kelas ice cream still juga di sini dia dapat mempergunakan metode yang dibuat di kelas parent atau kelas induk yakni kelas restoran. Dan juga dia dapat mempergunakan metode yang dibuat di kelasnya sendiri yakni show flavors. Sedangkan untuk objek ketiga yang memuat kelas restoran ini sendiri hanya dapat mengakses metode describe restoran atau open restoran yang dibuat di kelasnya sendiri yakni kelas restoran. Sedangkan metode yang dibuat di kelas turunannya yakni kelas es krim style ini dia tidak dapat mengaksesnya gitu. Ini ditunjukkan dengan restaurant object is not attribute show flavors. Oke, kita lanjut ke latihan 3. Nah, sini latihan 3 kita diminta untuk memodifikasi metode describe restoran pada kelas es krim style agar menampilkan informasi spesifik tentang kios es krim. Kemudian lakukan uji coba ulang untuk mengakses metode describe
restoran menggunakan objek dari kelas restoran dan kita diminta untuk mengakses method describe dengan menggunakan objek dari kelas restoran dan ice style. Nah, di sini um, untuk method describe restoran yang merupakan yang juga terdapat pada kelas yaitu kelas restoran. Di sini saya melakukan sedikit modifikasi ya, di mana nanti dia tetap menampilkan pesan yang terdapat pada method describe restoran yang terdapat pada kelas restoran, namun ada pesan tambahan, di mana nanti jika untuk question type untuk atribut question type ini apabila bernilai string gelato, maka dia akan memberikan pesan tambahan yaitu kedai es krim bla 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 menyediakan es krim berjenis bla 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 gelato dibuat dari campuran bahan utama seperti susu, krim, dan gula, namun gelato memiliki kandungan lemak yang lebih sedikit dibandingkan es krim. Namun jika objek yang dibuat dari kelas es krim style ini memiliki quotient type bernilai string es krim, maka dia akan menampilkan pesan tambahan kedai es krim bla menyediakan es krim dengan berbagai wadah, ukuran, dan rasa. Berbagai rasa es krim yang tersedia antara lain ini akan menampilkan daftar rasa rasa es krim yang disediakan oleh kedai es krim tersebut. Nah, dimana di sini kita kan diminta untuk membuat untuk objek ya yang memuat es krim style dan restoran. Di sini saya tidak berubah membuat objek S1 yang memuat es krim style dengan nama Toaba dan tulisan type-nya gelato. Kemudian varian rasa dari es krim ini adalah vanilla, coklat, strawberry, dan piano coco. Kemudian ini juga tidak berubah ya, food detail memuat kelas restoran dengan nama Funny Juice dan tulisan tag minuman. Kemudian kita diminta untuk mencoba mengakses describe restoran atau describe restoran pada setiap objek yang memuat kelas yang berbeda tersebut. Di sini dapat kita lihat yang perbedaannya. Di sini objek yang memuat objek ketiga yang memuat kelas restoran hanya menampilkan pesan restoran Funny Juice adalah food makanan yang menyediakan berbagai makanan berjenis minuman yang mulai beroperasi mulai dari pukul 8 AM hingga 6 PM. Sedangkan objek I1 yang memuat kelas es krim style ketika memanggil metode describe restoran, ia tidak hanya menampilkan pesan yang seperti pemanggil ketika tapi ada pesan tambahan lagi. Nah, jadi restoran atau Abesno adalah buat makanan yang menyediakan berbagai makanan berjenis gelato yang mulai beroperasi mulai dari pukul 8 AM hingga 6 PM. Kemudian ada pesan tambahan lagi ya. Pada es krim atau Abesno menyediakan es krim berjenis gelato. Gelato dibuat dari campuran bahan utama seperti susu, krim, dan gula. Namun gelato memiliki kandungan lemak yang lebih sedikit dibandingkan es krim. Oke, di sini kita lanjut ya. Lanjut ke latihan 4. Dan di sini kita diminta untuk membuat kelas user dengan atribut first name dan last name. Kemudian melakukan pengaturan pada hak akses kedua atribut kelas tersebut menjadi private. Kemudian kita diminta untuk melengkapi kelas atribut dengan method
describe user yang akan mencetak informasi terkait user. Kemudian terdapat juga metode group user yang mencetak sapaan dengan nama user. Nah, setelah itu, oke. Nah, di sini saya sudah membuat class user dengan atribut instance self first name dan self last name, dimana setelah self dot itu terdapat underscore 2 kali yang menunjukkan bahwa atribut ini akan diset sebagai atribut yang private. Jadi hanya bisa diakses secara langsung di kelas user saja. Nah, di mana di atribut ini menampung nilai dari parameter first name dan last name. Jadi kemudian di sini saya akan membuat juga metode describe user yang mencetak informasi terkait user. Nah, di sini ada name titik dua, nanti yang akan menampilkan nama lengkap dari user, kemudian nickname yang akan menampilkan nama depan dari user, lalu juga akan menampilkan, kemudian setelah nickname akan menampilkan posisi user, yakni user sebagai user biasa atau admin. Di sini karena user biasa, jadi ya user nama depan kemudian adalah user biasa. Kemudian saya membuat metode group user yang mencetak sapaan dengan nama user. Di sini menampilkan pesan Assalamualaikum, I'm nama lengkap user, kemudian you can call me nama depan user. Nah, di sini setelah membuat kelas user dengan atribut dan berbagai metodenya, di sini kita diminta untuk membuat dua objek yang memuat kelas user. Di sini saya membuat objek user 1 dan user 2. Dimana di sini objek user 1 memiliki first name Maimun dan last name Zubair. Kemudian untuk objek user 2 yang memuat kelas user memiliki atribut yang memiliki value rabiah untuk parameter first name, kemudian juga untuk parameter last name. Di sini setelah kita membuat objek, kita akan melakukan pemanggilan method dari objek kedua objek yang telah kita buat tadi. Untuk pemanggilan metode sendiri, yakni nama objek, kemudian dot method yang akan kita panggil. Di sini contohnya user 1 dot describe underscore user dan user 1 dot read underscore user. Dan begitu juga pada pemanggilan metode untuk objek user 2. Kita coba untuk merun ulang. Nah, sini ditampilkan untuk objek dari describe user menampilkan nama lengkap, nama depan yang dijadikan nama panggilan, kemudian informasi bahwa user Maimun dari objek user 1 merupakan user biasa, begitu juga dengan objek dari user 2 Rabi'ah dan user biasa. Kemudian di sini saya tampilkan pesan sapaan seperti Assalamualaikum, Maimun juga, you can call me Maimun. Dan untuk objek dari user 2, Assalamualaikum, Rabi'ah ya, you can call me Rabi'ah. Oke, selanjutnya kita balik ke latihan 5, di mana di latihan 5 ini kita diminta untuk membuat kelas admin yang menuruni sifat dari kelas user. Nah, seperti yang
di atas sebelumnya ya, jika kita membuat kelas yang merupakan pewarisan dari suatu kelas, maka kelas parent akan diletakkan dalam kurung yang mana terletak setelah pendefinisian kelas kelas turunan tersebut. Nah, jadi di sini kelas admin kemudian dalam kurung bisa menandakan kelas admin merupakan turunan dari kelas user. Kemudian di sini karena kelas admin merupakan kelas turunan ya, jadi dan atribut self first name dan self last name sendiri sudah terdapat pada kelas user, maka di sini kita lakukan pemanggilan metode user.init first name dan first underscore name dan last underscore name dalam kurung yang menandakan kedua atribut instance ini merupakan atribut instance yang telah tersedia pada kelas parent. Kemudian karena di sini kita diminta untuk tambahkan atribut privilege pada kelas yang berisi daftar privilege. Antara lain dapat menambahkan post, dapat menghapus post, dapat melarang user. Nah, di sini untuk itu kita menambahkan atribut instance lagi ya. Dimana atribut instance itu diberi nama self.privilege. Nah, ini saya tidak tahu kenapa saya menjadikan atribut self-privilege ini private. Nah, di sini kita juga mendefinisikan bahwa inputan untuk atribut instance self-privilege ini diambil dari masukan parameter privilege dan inputan tersebut akan diubah tipenya menjadi list, tipe data list. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk tambahkan method show privilege yang menampilkan daftar privilege yang dimiliki oleh admin. Jadi kita membuat method show privilege. Di sini akan menampilkan yang mana nantinya akan menampilkan pesan daftar privilege dari admin, nama objek, kemudian daftar dari privilege yang dimiliki oleh user tersebut. Nah, di sini untuk menampilkan daftar tersebut saya menggunakan perulangan for in. Dan selanjutnya kita diminta untuk membuat objek dari kelas user dan admin. Kemudian lakukan uji coba untuk mengakses semua metode dan atribut yang ada pada kedua kelas tersebut. Nah, sini kita membuat dua objek dengan muatan kelas yang berbeda. Nah, di sini terdapat objek user 3 yang memuat kelas user dengan atribut instance self first name Abdullah dan atribut instance last name-nya berisi Alwi Al-Hadad. Sedangkan untuk objek admin 1 yang memuat kelas admin, untuk atribut instance first name-nya berisi Anwar, lalu untuk atribut instance last name-nya Mansur, kemudian untuk value dari argumen ketiga merupakan list
yang berisi privilege privilege dari user pada objek admin satu ini. Oke, saya buat dalam bahasa ini. Saya buat dulu sebentar. Oke. Nah, setelah kita membuat dua objek ini, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan method dari kedua objek yang kita buat ini. Adalah di sini ini. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa objek admin satu yang memuat kelas admin yang merupakan kelas turunan dari kelas induk user, dia dapat mengakses metode describe user dan group user yang terdapat pada kelas induk yakni kelas user, dan juga dapat mengakses metode yang dibuat pada kelas admin yakni show privilege. Sedangkan user 3 yang memuat kelas user hanya dapat mengakses metode describe user dan group user, namun tidak dapat mengakses metode show privilege yang dibuat pada kelas admin. Jadi di sini dapat ditemukan bahwa objek dari kelas induk tidak dapat mengakses metode yang terdapat pada kelas turunan, namun kelas turunan dapat mengakses metode yang terdapat pada kelas parent induk. Jadi kita lanjut ke latihan 6. Nah, pada latihan 6, di sini kita diminta untuk memodifikasi metode describe user pada kelas admin yang berfungsi untuk mencetak informasi terkait user, termasuk daftar privilege yang dimiliki oleh objek dari kelas admin. Kita diminta untuk modifikasi metode describe. Di sini saya melakukan perubahan untuk mencetak informasi. Oke, modifikasi describe user dan daftar privilege yang dimiliki oleh objek dari kelas admin. Nah, di sini untuk metode describe user saya melakukan modifikasi selain menampilkan informasi terkait nama lengkap, dan saya menampilkan nama lengkap dan nama depan. Di sini saya juga
memberikan penambahan informasi bahwa user kemudian bla 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 termasuk admin bukan user biasa. Oke, bentar ya. Hmm. Oh, oke oke. Di sini sama lakukan modifikasi ya, berarti penambahan pesan user, ada user bla bla bla, nama depan user, kemudian ada user admin. Nah, kemudian uh, untuk modifikasi daftar privilege dari uh, objek yang telah kita buat ini dari kelas admin, saya membuat metode privilege yang akan menghapus privilege yang dimiliki user. Kemudian saya juga membuat metode add privilege yang akan digunakan untuk nantinya menambahkan privilege dari user yang kita buat. Di sini saya membuat dua objek, yakni admin 1 dan admin 2. Jadi di sini admin 1 memiliki first name Anwar, kemudian last name-nya Mansur, dengan privilege belum saya rubah ke bahasa Indonesia. Oke, di sini kita membuat objek admin 1 dengan nama depan Anwar, kemudian nama belakang Mansur. Lalu untuk privilege-nya dapat menambahkan post, dapat menghapus post, dan dapat melarang user. Kemudian objek admin 2 yang memuat kelas admin memiliki first name Heru dan last name Mahayani. Dengan privilege user dapat menambahkan post dan dapat menghapus post. Nah, di sini kita selanjutnya akan melakukan uji coba dari beberapa modifikasi yang telah kita buat pada kelas admin. Untuk karena di sini untuk penghapusan dari privilege saya menggunakan metode remote. Jadi ketika item yang dicari tidak ada nah, list, maka dia akan misalkan error. Nah, di sini kita melakukan uji coba untuk menempelkan
deskripsi user dengan metode describe user, dan show privilege untuk menampilkan privilege awal dari user. Nah, kemudian untuk objek admin 1, saya akan melakukan perubahan dengan menghapus privilege dapat menambahkan pos dan dapat menghapus pos. Yang seharusnya privilege dari admin 1 hanya tersisa dapat melarang user. Kemudian pada objek admin 2, saya akan melakukan penambahan privilege yakni dapat melarang user, sehingga nanti objek dari admin 2 ini memiliki 3 privilege yakni dapat menambahkan pos, dapat menghapus pos, dan dapat melarang user. Kita jalankan ya. Di sini dapat kita lihat ya perbedaannya. Di sini dapat kita lihat perbedaannya. Nah, dimana di sini objek admin 1 yakni Anwar yang semulanya memiliki privilege dapat menambahkan pos, menghapus pos, dan melarang user. Setelah melakukan pemanggilan metode privilege, hanya tersisa satu privilege yakni dapat melarang user. Kemudian pada objek admin 2 kita melakukan penambahan privilege dengan pemanggilan metode privilege yang membuat semula privilege dari user dari objek admin 2 ini baru hanya memiliki 2 privilege yaitu dapat menambahkan pos dan menghapus pos. Ini menjadi terdapat 3 privilege yang dimiliki oleh objek user hero, yakni menambahkan pos, menghapus pos, dan melarang user. Yang terakhir, kita lanjut ke yang terakhir, dimana di sini kita diminta untuk membuat program sederhana yang mengimplementasikan konsep inheritance dan polymorphism overriding. Nah, untuk menerapkan kedua konsep tersebut pada latihan 7 ini saya membuat kelas bernama class message. Nah, di mana class message ini akan saya jadikan sebagai kelas induk atau parent dengan atribut instance yakni self name, self nickname, self gender, dan self department, di mana self name ini yang akan menampung inputan parameter name yang berisi nama lengkap. Kemudian self nickname yang menampung value parameter nickname yang berisi nama panggilan. Kemudian self atribut self dot yang akan menampung value dari parameter departemen yang berisi nama dari departemen. Kemudian untuk atribut instance self gender sendiri akan berisikan value dari inputan parameter gender yang mendefinisikan gender dari objek inputan. Kemudian dalam kelas parent message ini saya membuat 2 metode, yakni metode info dan metode content, di mana metode info ini menampilkan informasi terkait user, di antaranya nama lengkap dari objek, kemudian departemen dari objek. Nah,
Selanjutnya untuk metode konten sendiri ini nanti akan menampilkan pesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian untuk kelas turunan dari kelas Paramessage ini saya membuat dua kelas turunan, yakni kelas dosen dan kelas prime. Di mana kelas dosen ini pada kelas dosen ini terdapat sedikit perubahan pada atribut instance of gender, di mana atribut self gender ini apabila berisi L, maka apabila value-nya berisi L, maka akan diubah value-nya menjadi bapak. Sedangkan untuk value atribut self gender selain L, maka akan dirubah value-nya menjadi ibu pada kelas dosen ini. Nah, kemudian juga terdapat atribut tambahan, atribut instance tambahan yakni self MK yang memuat inputan parameter MK. Nah, sini saya melakukan modifikasi pada metode info dan konten dari metode turunan kelas dosen, yakni kelas message parent, kelas message sebagai kelas parent. Dengan di sini saya menampilkan pesan yang telah didefinisikan pada kelas message. Terdapat pesan tambahan pada related input, yakni mengampu mata kuliah bla 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 berdasarkan inputan atribut instance self MK. Kemudian pada metode konten sendiri juga terdapat beberapa modifikasi, di mana pada metode konten terdapat atribut tambahan, ya, terdapat parameter tambahan, ya, ini terdapat atribut self.nameMHS yang berisikan value dari parameter nameMHS, kemudian self NRP berisikan value dari NRP MHS, kemudian self class yang berisikan inputan parameter class, self room yang berisikan inputan parameter room, kemudian self time yang berisi inputan parameter time. Kemudian pemanggilan metode super metode konten, ini akan sintaks program ini yang akan menampilkan pesan yang sebelumnya telah kita definisikan pada kelas parent yakni message. Kemudian nantinya akan ada pesan tambahan, di mana di sini pesan tambahan tersebut saya simpan pada variabel open, goal, dan close. Di mana di sini open berisikan pesan mohon maaf mengganggu, waktunya yang kemudian diikuti oleh bapak atau ibu, kemudian nama panggilan dari objek kelas dosen, kemudian saya self name mahasiswa yang merupakan inputan dari parameter name MHS, dan NRP berdasarkan inputan parameter NRP MHS dari kelas berdasarkan inputan parameter kelas. Kemudian untuk atribut goal-nya menyimpan pesan izin mengingatkan bahwa bapak atau ibu, tergantung pada self gender, memiliki jadwal mengajar kelas PANI atau
dalam kurung tergantung inputan parameter kelas. Kemudian pada hari ini pukul bla 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 berdasarkan inputan parameter time di ruangan subroom ini berdasarkan inputan room. Kemudian ditutup dengan pesan yang terdapat pada variabel close. Ini sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu tergantung value dari self gender. Kemudian akan menampilkan berbagai pesan yang telah termuat pada variabel open, goal, dan close dan metode frame. Kurang lebih itu tadi penjelasan dari kelas turunan dosen, kelas turunan yakni dosen. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan kelas turunan prime, yang mana dia juga mengambil peran dari message ya. Nah, dengan di sini terdapat dimana di sini terdapat atribut instance tambahan ya pada kelas turunan frame ini. Ada atribut instance tambahan unit yang mana value-nya berdasarkan inputan parameter unit. Kemudian ada atribut instance self community yang mana value-nya berdasarkan inputan dari parameter community. Oke, di sini saya juga melakukan modifikasi pada metode info dan metode konten, di mana selain menampilkan pesan info yang telah kita tetapkan pada metode info di kelas parent yakni message, juga terdapat pesan tambahan yakni asal universitas dari objek, kemudian nama komunitas dari objek tersebut. Kemudian selanjutnya di sini juga ada metode konten. Saya juga mau modifikasi metode konten. Nah, selain menampilkan pesan yang telah ditetapkan pada metode konten dari kelas parent message, dia juga menampilkan pesan lain yang termuat pada variabel open, question, dan goal. Nah, dimana di sini variabel open berisikan pesan hey, self gender. Ini tergantung dari inputan parameter gender, yang apabila inputan parameter gender tersebut L maka akan menampilkan true, dan jika selain L maka akan menampilkan book. Kemudian bagaimana kabarmu self-nickname? Nah, ini berdasarkan nama panggilan dari objek yang dibuat dari kelas prime. Kemudian question memuat pesan apakah kamu sedang free. Kemudian variabel goal memuat pesan aku ingin mengajakmu hangout bersama teman-teman sekarang, yang kemudian akan ditampilkan dalam metode room. Itu kita akan mencoba membuat dua objek dari kedua kelas turunan tersebut, yakni dosen dan friend, yang merupakan kelas turunan dari kelas
parent message ya. Di sini saya membuat objek each satu dan memuat kelas dosen dengan nama objek Heru Mahayani, kemudian um, value untuk atribut self nickname atau yang akan memuat nama panggilnya adalah Heru. Kemudian untuk atribut self gender atau um, parameter aktual berisikan value L dari dari gender. Kemudian untuk parameter departemen, parameter depth akan berisikan TKJ. Kemudian parameter aktual dari MK, di mana parameter MK ini merupakan atribut tambahan ya. Self MK itu tambahan yang terdapat pada atribut instansi tambahan yang terdapat pada kelas dosen. Nah, di sini saya isi ASJ. Kemudian di sini saya ingin mencoba menjalankan metode konten dengan objek fix satu ini. Di mana pada pemanggilan metode konten pada kelas dosen kan diperlukan 5 inputan ya, mulai dari nama lengkap mahasiswa yakni self name MHS ya, parameter name MHS, kemudian NRP MHS, kelas parameter kelas, kemudian parameter room dan parameter time. Nah, di sini untuk parameter 6 MHS saya isi bangkitan diambil ini, NRP MHS saya isi 123421015, kemudian untuk parameter kelas 12/1, dan untuk room saya isi red network, kemudian untuk parameter time saya isi 08.00. Ya, kita coba menjalankan programnya. Nah, di sini ditampilkan ya hasil dari pemanggilan metode konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu. Saya ingin diambil ini dengan NRP 123421015 dari kelas 12 TKJ 1. Izin mengingatkan bahwa Bapak memiliki jadwal mengajar kelas kami 12 TKJ 1 pada hari ini pukul 8 di ruang web network. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak. Nah, selanjutnya kita membuat objek friend 1 yang akan memuat kelas friend. Nah, di mana di sini kita memerlukan 6 inputan parameter ya. Di mana Safatina Fitri Nur Rahma ini akan menjadi value dari parameter softname. Kemudian Safatina akan menjadi inputan dari parameter nickname. Kemudian P akan menjadi inputan dari parameter gender. Kemudian informatika akan menjadi inputan dari parameter depth. Kemudian untuk tense ini akan menjadi value dari parameter unit, di mana parameter unit ini merupakan parameter tambahan yang nantinya akan menjadi value atribut instance tambahan yakni self unit. Kemudian Bismillah merupakan nama komunitas dari objek yang kita buat ini, yang mana akan menjadi value dari parameter community.
yang nantinya akan menjadi value pada atribut instance self dot community. Kemudian di sini saya mencoba melakukan pemanggilan method info pada class friend dan method content pada class friend. Jadi kita coba untuk menjalankan ya. Nah, di sini mana method info menampilkan informasi terkait objek yang kita buat. Nah, di sini tampilkan nama lengkap dari objek ini Safatina Fitri Nurrahma dan dari Departemen Informatika dari Universitas Pens, kemudian komunitas Bismillah. Nah, kemudian dari pemanggilan method content pada objek yang saat yang memuat class friend ini menampilkan pesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Bud, bagaimana kabarmu Sahabatena? Apakah kamu sedang free? Aku ingin mengajakmu hangout bersama teman-teman sekarang. Oke, sekian terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.